Pada video ini silahkan kalian perhatikan, kalian catat hal-hal yang kalian tidak mengerti, yang tidak kalian pahami, kemudian kalian utarakan nantinya di Google Classroom di kelas kalian. Pada program aplikasi desktop ini adalah sebagai tolak ukur kalian, sebagai pengetahuan kalian. Karena pada pertemuan-pertemuan berikutnya, pada sesi-sesi terakhir nantinya, kalian akan mendevelop, akan punya tugas akhir atau tugas project, yaitu membuat program berbasis desktop. Yang paling dasar saja kita menggunakan Microsoft Access sebagai program aplikasi desktop sederhana. Baik, langsung saja di sini. Di sini ada tombol login. Nah, di sini ada tombol login. Kenapa harus menggunakan tombol login? Tombol login ini fungsinya yang pertama adalah untuk membentengi siapa-siapa saja yang masuk pada program kita, sehingga bagi mereka yang tidak memiliki username dan password, maka dia tidak akan bisa menggunakan. Contoh, kita coba menggunakan username si pemilik program, kemudian kita masukkan password. Ketika passwordnya itu salah, maka program akan menolak. Ketika kita masukkan password yang benar, maka program itu akan dijalankan atau login sukses. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan antarmuka isi dari program aplikasi penjualan sederhana. Ini salah satu program aplikasi penjualan yang paling sederhana yang di-develop. Di sini ada data barang, kemudian ada data kelompok barang, kemudian data satuan barang, kemudian ada transaksi pembelian barang dan transaksi penjualan barang, kemudian ada menu keluar. Dan seperti ini. Kita buka satu-satu terlebih dahulu. Ada apa saja sih di data barang? Nah, ini di data barang. Di sini ada tampilan antarmuka, yaitu form barang, di mana data barang di sini fungsinya adalah untuk menginputkan barang yang ada, yang kita restock di gudang. Nah, di sini tolong diperhatikan di sisi sebelah kiri di sini. Di sisi sebelah kiri sini ada tabel, kemudian ada query, ada form, ada report, dan ada makro. Nah, nantinya kalian pada sesi-sesi tugas akhir nantinya, ini wajib kalian harus ada. Apa itu tabel? Apa itu query? Apa itu form? Apa itu report? Apa itu makros? Pada sesi-sesi selanjutnya kalian juga akan mempelajari ini. Oleh karena itu, simak dan terus kalian aktif di kelas daring, sehingga kalian betul-betul paham tentang dunia pemrograman. Baik, lanjut. Kemudian di data kelompok barang itu apa saja sih? Nah, di sini di kelompok data barang di sini adalah satuan-satuan atau jenis-jenisnya yang kita kelompokkan. Kemudian ada apa saja di data satuan barang? Di satuan barang itu ada seperti ini ya. Ada kode, kemudian ada nama satuan. Kemudian di transaksi pembelian barang ada apa saja sih? Nah, ini transaksi pembelian. Sehingga transaksi pembelian ini fungsinya adalah kita untuk dalam bahasa di lapangan, yaitu kita kulaan. Nah, di sini adalah form transaksi pembelian. Kemudian ada form transaksi penjualan. Ini adalah yang digunakan di kasir. Ini adalah salah satu contoh. Kemudian ada tombol keluar. Baik, kita akan coba satu-satu step by step dari program ini. Yang pertama kita masukkan ke data barang. Oke. Sebelum data barang ini kita inputkan, pastikan bahwasanya satuan itu sudah kita inputkan. Apa saja sih satuan itu? Kita cek di formnya. Ini adalah form antarmuka, yaitu form di mana kita mau input. Nah, sedangkan hasil inputkan masuk di mana? Hasil inputkan adalah masuk di tabel. Ini adalah tabel, di mana tabel itu terdiri dari record, terdiri dari field, dan seterusnya. Kita coba buka ya data satuan. Nah, ini. Maka di data satuan, di tabel satuan, ini pasti sama.
Ini adalah form antarmukanya. Ini adalah data yang disimpan di dalam tabel. Di record pertama yaitu ada DOS, ada S001, ini adalah kode satuan, ini sama. Nah, kemudian di record yang kedua, nah ini S002 kaleng, ini sama, dan seterusnya. Coba kita inputkan, input baru, tambahkan baru, misalkan contoh, kemudian S007. Nama satuannya misalkan lembar. Kita tambah. Oke. Kemudian kita tutup. Kita cek lagi apakah masuk. Iya, ternyata masuk. Nah, ini. Ini fungsi dari tampilan antarmuka sehingga pengguna lebih mudah dibandingkan kalau pengguna mengisi menggunakan tabelnya. Seperti itu. Lanjut. Ketika kalian sudah tahu di data satuan, maka selanjutnya adalah di data kelompok. Oke. Ini adalah tampilan antarmuka, ini adalah tabelnya atau database-nya. Kita cek satu persatu. Di record pertama di sini ada makanan. Ya, benar ada makanan. Kemudian di record yang kedua ada minuman, ini juga sama, ini ada di minuman. Kemudian record yang ketiga yaitu ada mainan, maka di sini juga ada mainan. Ini adalah data kelompok. Karena yang kita jual di sini adalah toko serba ada. Dari mulai dari makanan, minuman sampai mainan pun ada. Ini tidak usah saya praktekkan karena sudah tadi ya, ada tombol tambah atau disebut dengan insert. Kemudian ada tombol hapus. Bagaimana ketika dihapus? Maka ya harusnya terhapus. Contoh ya, kita akan contoh kita akan contohkan di sini ada contoh ya, K004. Kalau tadi makanan, minuman, kemudian mainan, mungkin apa ya? Kita sembarang saja, misalkan lain-lain, misalkan lain kita tambahkan, maka secara otomatis akan masuk di tabel kelompok. Jika berhasil maka akan tabel kelompok. Nah, ini lain-lain. Oke. Kemudian coba kita hapus di lain-lain ini, kita hapus, apa yang terjadi? Nah, di sini apakah ingin menghapus? Ya, saya akan menghapus. Coba kita cek di tombol kelompok ya tadi ya. Nah, secara otomatis maka data yang tadi kita inputkan kemudian kita hapus, maka secara otomatis akan terhapus. Maka itu fungsi dari tombol hapus. Kemudian tombol tutup fungsinya itu apa? Iya, jelas untuk menutup form tersebut. Baik, kita coba untuk input data barang ya. Nah, ini salah satu adalah form antarmuka input data barang, di mana ketika kita inputkan data barang tersebut, maka secara otomatis akan masuk di tabel barang. Betul. Ini salah satu contohnya. Kita buktikan. Di record pertama di sini ada B001. Nama barangnya adalah susu, kemudian jenis kelompoknya adalah K001 adalah makanan, kemudian kode satuannya adalah S002 yaitu kaleng, harganya adalah 5.000, kemudian harga jualnya adalah 5.750, stoknya ada berapa? 60. Maka secara otomatis di tabel barang itu akan sama. Tolong diperhatikan ini di record pertama. Oke, sama kan? Di form antarmukanya di sini ada tombol tambah, simpan, hapus, dan keluar. Semua fungsi ini harus berfungsi tentunya. Tombol tambah di sini fungsinya adalah untuk menambah record baru. Tombol simpan di sini fungsinya adalah untuk menyimpan hasil dari barang yang kita entry tadi. Kemudian tombol hapus tentunya untuk menghapus record yang baru kita simpan. Kemudian tombol keluar ya tentunya untuk keluar dari program aplikasi tersebut. Coba. Terus di situ ada lagi yaitu tabel transaksi. Di sini ada tabel transaksi. Apa saja nih? Ada tabel transaksi.
Di sini ketika kita melakukan pembelian barang atau restock barang pada gudang, maka di sini harus dimunculkan yaitu tombol transaksi pembelian. Menu-menu tombol transaksi pembelian apa saja yang ada? Ini cukup sederhana sekali. Di sini pastinya ada tanggal. Ini ada tanggal ya, ada tanggal pembelian. Kemudian ada kode pengguna. Siapa sih kode pengguna? Tentunya di sini admin atau yang bertugas pada saat itu. Contoh ya, di sini adalah P001 yaitu atas nama user Imam Ashadi. Kemudian kode fakturnya adalah F001, artinya faktur di sini adalah kode di mana pada saat pembelian, maka harus ada kode faktur. Fungsinya apa kode faktur? Fungsinya adalah di mana ketika kita ada barang yang ya kemungkinan hilang atau bagaimana, maka kita cek dengan nomor fakturnya. Apakah sama restocknya atau bagaimana? Ini yang bertanggung jawab siapa? Yang bertanggung jawab adalah pengguna nantinya, yang jelas yang entry. Ketika ada kesalahan yang tidak sama antara gudang dengan database yang ada pada program kita, seperti itu. Kemudian di transaksi pembelian ada apa saja? Di sini di transaksi pembelian di sini ada transaksi baru, ada tombol simpan, ada tombol hapus, kemudian ada tombol keluar. Transaksi baru ini seperti apa? Transaksi baru artinya berarti kita restock baru. Kemudian simpan artinya yang kita enterikan akan tersimpan di dalam database kita. Kemudian tombol hapus yaitu ketika kita ada kesalahan ingin menghapus atau ya paling tidak apa dikatakan edit lah. Nah, seperti itu maka kita bisa juga. Kemudian di sini ada tombol jalan pintas yaitu escape, artinya kita keluar dari situ, atau F2 coba tombol hapus artinya escape dengan tombol keluar itu sama. Kemudian F2 dengan tombol hapus itu juga sama. Ini ada untuk mempercepat si admin saja untuk menghidupkan sebuah program. Lanjut. Kemudian di sini ada transaksi penjualan barang. Nah, baik ya. Pada menu transaksi kasir di sini adalah fungsinya untuk melakukan transaksi pada menu kasir. Di mana pada menu kasir di sini adalah transaksi barang keluar. Apa saja sih yang ada di form transaksi kasir? Maka di sini ada tanggal jelasnya. Tanggal adalah tanggal transaksi pada hari itu. Di sini. Kemudian kasirnya di sini P001. Kemudian nomor fakturnya juga harus ada, sehingga nomor faktur stok barang yang ada dengan stok barang yang akan dikeluarkan itu meet atau sama. Sehingga pada waktu ketika terjadi ketidaksamaan kita bisa cek berdasarkan nomor faktur tersebut. Kemudian apa saja lagi yang ada di elemen tersebut? Di situ tentunya harus ada total bayar. Kemudian ada bayar, kemudian uang kembalian. Sehingga ketika seseorang membeli produk atau barang punya kita, kemudian si kasir melakukan input data, otomatis kembalian itu harus muncul. Sehingga si kasir dengan cepat untuk melakukan pengembalian. Kemudian tombol apa saja yang ada di dalamnya? Di sini ada tombol transaksi baru, ada simpan, ada menu hapus, kemudian ada keluar dan cetak. Nah, cetak di sini adalah cetak barcode yang cetak nota yang ada pada waktu itu. Kemudian ada tombol-tombol khusus sehingga untuk mempercepat kasir untuk melakukan transaksi. Di sini ada escape, ya escape untuk keluar, F2 untuk membayar. Nah, ini untuk membayar. Kemudian F3 itu hapus sama dengan ini ya. Kemudian F4 adalah mencetak. Contohnya, misalkan ini terjadi transaksi pada hari ini pada tanggal 7 bulan 8 Agustus ya 2020. Kasirnya adalah P001 yaitu Imam Ashadi. Nomor fakturnya adalah F001. Kita coba untuk tombol cetak. Maka ini adalah tombol cetak atau disebut dengan report atau membuat laporan. Sehingga ketika kita cetak ada printer, otomatis dia akan ngeprint dengan sendirinya. Oke, kita keluar dari program. Baik, itu saja untuk program aplikasi penjualan sederhana berbasis desktop. Untuk nantinya
Program ini akan kalian develop sendiri step by step, mulai dari membuat tabel, membuat query, membuat form, membuat report, sampai kalian bisa membuat makrosnya sendiri. Terima kasih, mudah-mudahan kalian tetap semangat belajarnya. Dan jangan lupa jaga kesehatan kalian, tugas dikerjakan sesegera mungkin, tidak boleh menunda-nunda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.